Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Ketika Banten dan POC 1750 perang, acak-acakan kunciran, hangus rata itu Karawaci. Cari ingin hancur lebur. Kita ingin mengusir para penjajah di bumi Banten dan DKI Jakarta. Kita perang, leluhur kita mati. Ente sama keluarga ente ada di mana? 1654 perang Cisadane. Dengan gaya Manuk Dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondo, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang, agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Nggak ada orang yang kekerasan, memperlihatkan keberanian di tengah-tengah keheningan. Orang lagi damai, dia, saya paling berani, kita siap perang, takbir, Allahu Akbar. Kata polisi, saya juga Allahu Akbar. Mau perang dengan saya, ini Allahu Akbar, itu Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Giliran zaman perang kagak ada di sejarah. Gimana urusannya? Kita baca-baca, ini ada kagak yang mati di medan perang? Ada enggak nih dari suhada-suhada 10 November? Kagak ada. Ada enggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubedillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubedillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Ceramah Kiai Haji Imaduddin ini saya kira terlalu panas, karena itu sangat menjurus. Walaupun tidak disebut mereka itu siapa, kamu dan keluargamu siapa. Yang jelas ini mempertontonkan bahwasanya kalian itu tidak ada leluhurnya yang mati di medan perang memperjuangkan negara ini. Ya, kalau itu tujuannya untuk mengkritik orang yang ingin perang di saat musim damai, saya setuju. Kalau itu tujuannya untuk mengkritik orang-orang yang berpotensi ngajak ribut, saya sepakat. Walaupun mungkin kalau menurut saya terlalu panas, mungkin menurut Kiai Haji Imaduddin disesuaikan dengan apa yang dikritik. Yang dikritik itu panas, maka kritiknya juga panas. Tapi membawa-bawa tentang fatwa jihad yang dianggap sebagai hal yang melanggar agama, juga membawa-bawa nama Ubaidillah, ini sangat berpotensi untuk dijadikan media oleh orang-orang untuk mengadu domba. Kita ingin berdamai, jangan mengadu domba dengan siapapun. Karena mau pribumi mau bukan,
mau berasal dari mana, kita sama-sama warga negara Indonesia. Karena khawatirnya anggap orang-orang yang keluar-keluar mau perang di negara yang damai, buhot mau memberontak pemerintahan yang sah itu kemungkaran. Ya dinahi atau dicegah, tapi kan menahi sebuah kemungkaran itu tidak boleh juga dengan kemungkaran, apalagi yang mungkin akan lebih besar efeknya. Wah, jadi kalau kita lihat polarisasi dari narasi Ki Haji Imaduddin ini kan, walaupun tidak disebut siapa, ya kita sama-sama paham lah siapa yang sering koar-koar lalu ditarik-tarik tentang leluhurnya bagaimana, apalagi di bagian yang Ubaidillah itu. Nah, itu saya kira sangat berani ya. Artinya apakah sudah diteliti, tidak ada satupun yang tidak pernah syahid di perang di jalan Allah gitu ya. Kalau di kemerdekaan kita ya kan tidak semuanya ada di sini ya kan, hanya mulai tahun berapa kan begitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu memang kalau sedang berorasi itu ada yang terlewat, ada yang terlepas gitu dari kontrol ya. Tetapi kan sangat berbahaya apalagi di musim-musim sekarang. Musim sekarang itu musim sensitif, apa-apa dibesar-besarkan, apa-apa dihembus-hembuskan gitu ya. Karena ini mendekati musim pesta pilpres atau apa gitu. Banyak orang-orang yang ingin mencari peluang untuk menghebohkan suasana. Dan narasi-narasi seperti ini sangat potensial nanti untuk dijadikan media menciptakan friks atau menciptakan gesekan-gesekan. Nah, saya tidak pernah ragu dengan keilmuan Kiai Haji Imaduddin, tetapi tetap beliau adalah manusia biasa, bukan nabi. Sehingga bukan hal yang mustahil kalau ada yang offside, ada yang terlewat, atau ada yang mungkin temperaturnya terlalu tinggi. Sama dengan misalnya kita mau menyiram api, ya iya pakai air. Tetapi kalau apinya sebesar kompor gas, ya, masa kita siramnya pakai air satu tangki yang besar, itu kan malah banjir gitu. Artinya kan memicu masalah yang lain. Apalagi api dilawan dengan api. Wah, itu harapan untuk mewujudkan perdamaian menjadi agak sulit. Semoga Kiai Haji Imaduddin ini tetap di lintasan keilmuan. Kalaupun ada bumbu-bumbu atau aksesoris-aksesoris, tidak lalu itu menenggelamkan keilmuannya. Tidak lalu menjadi orator yang menyampaikan narasi-narasi yang menggigit sebetulnya, tapi kalau terlalu kuat menggigit itu bisa jadi giginya yang patah, atau bisa jadi efeknya itu malah lebih parah gitu ya. Allahumma hadina hada sabil. Kalau kalian tidak setuju dengan saya silakan. Tapi ada bagian kedua nanti yang akan saya kritisi, di mana Kiai Haji Imaduddin itu keliru ketika membawakan ayat dan juga keliru ketika mengkaitkan ayat itu dengan narasi beliau. Saksikan di bagian yang kedua. Allahumma hadina hada sabil.